Aman ya Belis ya? Gimana? Oke, langsung mulai ya. Ya. Santai aja poin ini. Oke. 1 2 1 2 3 lagi. Review sendiri. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan podcast bersama salah satu pemain bulu tangkis nasional Indonesia, kebanggaan. Ya udahlah, pokoknya gitu ya. Kita beri applause dulu untuk Serena Akani. Ini di waktu yang sangat singkat padat gitu ya, mengambil waktu setelah acara Yusana. Halo Mbak Elis, di belakang sana ada Mbak Elis tuh. Dan mau kenceng ini display doang, ini display aja gitu ya, display aja. Baiklah. Oke, jadi ini mengambil waktunya Serena Akani juga. Tunggu sebenarnya, panggilnya enak apa nih? Seren. Seren boleh. Nama panggungnya Seren. Serena Kani sih. Oh, oke, Kalau Seren di aja baju ya. Kani S. Kani S. Wih, susah nama Bukan bajunya Kani kepiting ya. Oke, tapi panggilnya Seren aja ya untuk sore hari Iya, ini ya. boleh. Oke, thank you Seren untuk waktunya. Kalau Sani nanya nama biodata kayaknya udah nggak asik, udah nggak bisa browsing, bener nggak? Iya. Bener kan? Waktu yang singkat ini aku justru mau nanya, gimana sih awalnya Seren ini bisa tiba-tiba terjun ke dunia bulu tangkis secara profesional, bener kan? Iya, betul. Ya kan sekarang di titik profesional. Gimana coba ceritain sedikit lah backgroundnya lah. Jadi emang aku terlahir dari keluarga bulu tangkis. Karena papa aku itu pemain bulu tangkis dan ya peraih Olimpik Atlanta itu dapat perunggu. Ya. Boleh disebut namanya? Dedi Kantono. Terus Dan akhirnya dari dulu emang sering diajak lapang gitu-gitu dan pasti jadi kepingin main kan. Jadi kayak ya, Mbak. Dan akhirnya masuk ke klub Jarum ya, karena papa emang dari Jarum. Tapi sebelum dari klub Jarum itu juga aku ada kayak private gitu lah, private. Dari itu bisa dibilang ya dari umur 3 aku udah megang raket. Udah 3 tahun? 3 tahun. Oke. Mungkin sebelum itu juga pegang raket. Udah pegang-pegang ya? Ya gitu, terus akhirnya pas seriusnya itu mulai kelas 3 SD. Jadi mulai 3 SD itu mulai latihan rutin sehari 2 kali. Jadi sebelum sekolah itu Sehari udah 2 kali? Udah. Iya. Sebelum sekolah udah dibangunin misalnya jam 4:30 sama papa, lari komplek itu muter. Habis itu sore habis sekolah latihan lagi. Iya, benar, latihan lagi sampai malam gitu. Gitu udah pokoknya rutin. Iya. Dan akhirnya aku masuk klub, dulu pernah di klub Chandra Wijaya juga. Chandra Wijaya, Chandra oke. Wijaya. Dan akhirnya masuk di klub Jarum. Ya, itu tahun 2012 aku main tunggal putri dulu. Pertamanya tunggal Ya, putri. Pertama tunggal putri. Oke. Habis itu 2 tahun di tunggal putri, akhirnya aku baru ke ganda putri. Oke. Ini yang udah profesionalnya ke ganda putri ya? Atau belum? Masih di klub. Oh, masih di klub. Masih di Oke, klub. oke. Itu aku masih umur berapa ya? Masih SMP sih. Ya, masih SMP, itu umur berapa dari SMP? Jangan diperjelas untuk usia karena ini agak jauh. Mohon maaf. Jangan diperjelas dulu. Oke, lanjut. Akhirnya setelah 2 tahun di ganda putri di Ya. Jarum itu aku masuk pelatnas. Ya, di pelatnas itu sempat hanya 3 tahun sih. Habis itu emang di Degra mungkin emang nggak ada achievement yang itulah, maksudnya nggak ada, kurang achievement lah gitu. Jadi ya oke lah. Dan akhirnya aku balik lagi ke klub Jarum dan juga mulai latihan dan juga aku berasa dari kayak nol lagi sih, aku harus bangkit gitu. Oke. Ngomongin pelatnas, abis itu tadi dari klub. Berapa tahun sih? Dari pertama kali masuk klub Jarum, terus abis itu ke pelatnas sampai sekarang. Itu ada berapa tahun dari Seren sendiri? Sekarang udah ngalamin. Kan di klub tuh dari 2012. 2012, oke. Terus ke pelatnas. Setelah 4 tahun di klub, ke pelatnas 3 tahun 7. Terus tambah berapa ya? Tunggu dulu, 7. Pokoknya aku dari 2012 tuh 10 tahun. Hampir 10 tahunan ya kurang lebih ya. Iya. Wow. Tapi persiapan sebelumnya itu dari kecil, dari 3 Iya, tahun megang dari raket peak. itu ya, dari peak kalau bahasanya. Jadi kalau buat teman-teman yang nonton
ya perjuangan seorang atlet itu nggak instan, bener kan? Iya, betul. Semua tuh dari kecil dan gimana bisa sampai ke titik yang kita mungkin bisa dikenal, bisa tiba-tiba udah prestasinya sampai segini, itu di belakangnya jungkir balik, bener kan? Oke, terus pertanyaan selanjutnya adalah saat ini dengan kesibukannya, aku tadi udah sempet ngobrol sama Sharon juga, katanya mau persiapin untuk ke Master, perjalanan selanjutnya apa? Indonesia Master sama? Indonesia Open. Iya, itu. Bulan Juli? Bulan Juni. Juni ini? Juni, bulan depan sih. Wah, itu gimana tuh? Mainnya apa? Single, double? Ganda campuran. Ganda campuran, oke. Tapi dari sejauh ini persiapan bagus? Oke. Kalau yang berangkat sekarang Uber Thomas itu beda tim? Itu iya beda tim. Beda tim, hitungannya itu beda tim ya? Oke. Benernya sama sih kayak Indonesia sih. Tapi memang kalau seni di bulu tangkis itu ada yang yang ini untuk khusus spesifik untuk Thomas, ini ada Uber, ini ada yang Master. Gitu. Emang pemainnya yang dari putra putri. Jadi ganda campuran bisa dibilang jarang ya ke Thomas Uber. Karena kan gitu. Mereka berebutan cowok-cowok. Kalau Thomas kan cowok-cowok, Uber cewek-cewek. Kalau Sudirman gabung. Ada single, double, mix. Ganda putri, ganda putra. Karena kamu bermainnya ganda campuran, jadinya ya nggak masuk di include di tim itu, gitu. Iya. Bisa dibilang gitu kan? Oke, sekarang aku mau nanya ke Sharon, bagiin suka dukanya jadi atlet bulu tangkis. Suka dukanya. Mau yang mana dulu? Mau yang sukanya dulu atau yang mau dukanya dulu, bebas? Mungkin sukanya dulu deh. Oh, sukanya dulu. Jadi kebalik ya, justru orang sebenarnya harusnya yang duka dulu, habis itu baru ditutup dengan yang suka. Tapi ini kebalik, sukanya dulu. Oke. Sebenarnya banyak sih ya. Yang penting pertama kita punya baik teman. Iya. Dan terus apa ya? Sebenarnya banyak sih. Prestasi jelas. Iya, kalau punya prestasi sih. Tapi yang endorsan jelas. Enggak juga. Oh, enggak. Amin gitu dong, amin. Ya kan. Terus apa ya? Ya punya kebanggaan sendiri sih. Kayak kita udah usaha, terus kalau ada hasil tuh senang gitu kan. Terus juga bisa bawa nama negara sih. Itu sih kayak waduh, kayak emang bener-bener cita-cita aku gitu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kalau seandainya ditanya duit. Menghasilkan duit. Oh, oke. Dia buka loh pertanyaan menghasilkan duit. Mungkin kalau aku bisa bilang gini, kalau seandainya kita sebagai atlet memang ada mimpi ataupun rasa bangga yang beda sama orang pada umumnya. Benar nggak sih? Maksudnya ibaratnya kita capek latihan, tapi ketika kita juara, kita berprestasi, itu kayaknya lebih dari sekedar ya udah gitu kan, ibaratnya itu kembali semua ketutup, semua perjuangan kita ketutup. Benar nggak sih? Tapi balik lagi kita emang harus nggak bisa kayak asal-asalan aja gitu Kak. Proses harus kita benar-benar betul. Dari pola makan, pola istirahat tuh kayak termasuk semua sih. Apalagi pola pikir ya. Ini ada dua nih tadi, dari yang penghasilan sama pola pikir. Maksudnya apa itu? Coba bisa dijelasin sama tadi yang tadi mau ngelanjutin lagi apa gitu tadi? Yang masih yang bagus positif sama satu lagi. Ya itu menghasilkan duit kan. Menghasilkan duit. Melakukan hobi, dibayar pula. Itu dia keuntungannya. Jadi nilai positifnya adalah sehat jelas. Betul kan? Ya, sehat jelas, berprestasi jelas, bawa nama bangga Indonesia jelas. Abis itu menghasilkan. Dan juga ini sih kayak dapat pelajaran hidup banyak sih. Contohnya? Naik turunnya hidup tuh emang apa ya? Kayak setiap orang kan prosesnya beda-beda. Iya. Dan aku bersyukur juga sih kayak banyak kenal banyak orang dengan beragam karakternya dan juga gimana kita men-treat orang gitu sih kalau aku. Ya, setuju. Roller coasternya hidup kita itu bisa jadi pengalaman buat kedepannya, benar kan? Oke, nice. Dan apa ya? Sorry aku potongin. Gak apa-apa, lanjut. Jadi bentar aku jadi lupa. Jadi emang kayak terangkup gitu. Jadi kita misalnya, papaku sering ngomong gini sih, kamu tuh nggak harus sukses di badminton, nggak apa-apa. Papa nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu di next stage of life-nya aku itu, kamu adalah orang yang baik. Kamu nggak nyusahin orang, kamu nggak apa ya? Pokoknya jangan jadi orang rese. Dan ya itu sih, jangan nyusahin orang aja. Sama always be humble. Itu sih. Nice.
Ya karena nggak bisa dibohongin, value yang kita dapetin di olahraga itu banyak. Bener kan? Syukurnya tadi udah disampaikan daripada Sharon bahwa ya tadi suka dukanya kita di olahraga, value kita punya nilai disiplin, kita punya harus mau ngejar target, kita harus survive dengan apapun yang kita hadapin gitu. Nggak bisa yang tiba-tiba menye-menye, udahlah, nggak bisa gitu kan, bener kan? Kita harus, kita mau goals ke sini, kita harus berjuangnya ya menuju ke sana gitu kan. Nggak bisa yang ya udahlah pasrah. Nilai-nilai itu yang sebenarnya kita dapetin di dunia olahraga gitu. Dan ya akan beda sama orang-orang yang di luar sana yang berjuangnya nggak ada, bisa dibilang bukan nggak ada sih, tapi lebih kepada nggak ketemu ya, yang hal-hal seperti itu. Bener kan gitu. Wow. Terus ya, lanjut. Apa ya, dari segala proses emang Yep. apa ya, mempersiapkan untuk di kehidupan, mau baik kita di dalam olahraga ataupun di luar olahraga. Yep. Gitu sih. Yep.